Buat kalian kaum mendang-mending termasuk juga saya punya HP dengan harga yang terjangkau namun punya spek killer flagship, apalagi dengan performa kamera yang sangat legit, udah pasti jadi idaman kita yang punya budget pas-pasan guys. Nah biar nggak kebingungan pilih HP dengan harga yang terjangkau namun punya spek kamera yang baik, kita udah siapin buat kalian 5 daftar HP yang punya harga terjangkau dengan performa kamera di atas rata-rata. Jadi stay tonton video ini sampai habis dan jangan lupa bantu subscribe ya guys. Redmi Note 12 Pro 5G memiliki kemampuan kamera yang menakjubkan. HP ini bahkan tidak terlihat kena dampak dari isu kelangkaan chipset yang sering mendorong smartphone kelas menengah untuk mengorbankan fitur videografinya. Sebagai sensor utama, Xiaomi menyamatkan sensor flagship Sony IMX766 dengan resolusi 50 megapiksel. Ini juga merupakan sensor yang digunakan oleh sejumlah HP flagship seperti Xiaomi 13 Lite, Huawei Mate 50 Pro, dan iQOO Neo 7. Kamera utama ini juga didukung dengan PDAF dan stabil OIS sehingga tidak mudah goyang saat merekam video ya guys. Untuk kamera ultrawide-nya menggunakan resolusi 8 megapiksel dengan sudut pandang 119 derajat. Pindah ke sisi displaynya. Menggunakan panel OLED, layar smartphone ini mendukung tingkat kecerahan tipikal hingga 500 nits serta kecerahan HBM hingga 900 nits serta mendukung kecepatan refresh 120 Hz. Berkat kecerahannya yang begitu tinggi, Redmi Note 12 Pro 5G adalah pilihan smartphone yang direkomendasikan untuk penggunaan yang sering berada di luar ruangan. Isi layar ponsel akan tetap terlihat jelas meski kita berada di gurun pasir guys. Untuk chipsetnya, mengingat di tahun 2022 sudah ada HP 2 jutaan yang pakai Helio G99, tentu standar HP 3 jutaan seharusnya lebih tinggi ketimbang Helio G99. Maka dari itu Redmi Note 12 Pro 5G pun dibekali chipset Dimensity 1080 yang setingkat lebih tinggi dari sisi performa dan konektivitas. Chipset ini juga mengandalkan RAM dengan kapasitas mulai dari 6GB serta memori internal dari 128GB yang bertipe UFS 2.2. Berikut spesifikasi Redmi Note 12 Pro 5G. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along my friend, for it's our last refrain. Terdapat satu kamera fungsional yang ada di sisi belakang iQOO Z7 5G. Kamera itu adalah kamera utama 64 megapiksel. Sang kamera utama dilengkapi dengan OIS dan AIS. Yang menariknya, kedua fitur di HP ini bisa bekerja secara bersamaan saat merekam video. Adapun kamera utama iQOO Z7 5G didampingi sensor kedalaman 2 megapiksel. Untuk kamera depan, resolusi kameranya ada di angka 16 megapiksel ya guys. Lanjut ke sisi displaynya, layar yang digunakan iQOO Z7 5G berbasis panel IPS LCD dengan resolusi Full HD+. Diagonalnya adalah 6,64 inci yang cukup lebar. Layar tersebut mendukung kecepatan refresh 120 Hz dan touch sampling rate 240 Hz. Nah ngomongin soal performanya, SoC Snapdragon 782G dari Qualcomm yang dipakai iQOO Z7 5G memakai rancangan yang serupa seperti Snapdragon 778G. Hanya saja clock speed CPU-nya kini naik. Dalam dapur pacu iQOO Z7 5G, Snapdragon 782G dibantu oleh RAM 8GB dan memori internal 128GB. Pilihan lain yang tersedia adalah RAM 12GB dengan penyimpanan 256GB. Untuk penggunaan sehari-hari, HP ini mampu menyuguhkan performa yang lancar. RAM besar membuat kemampuan multitasking-nya bisa diandalkan. Intinya tak perlu diragukan lagi kebolehan HP ini untuk urusan sederhana. Berikut spesifikasi iQOO Z7 5G. Close to the sun.
Poco M6 Pro hadir dengan konfigurasi 3 kamera di bagian belakang. Konfigurasi tersebut terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro sebagai pelengkap dengan resolusi 2 megapiksel serta kamera selfie-nya 16 megapiksel. Poco M6 Pro ini hanya mampu merekam video hingga 1080 piksel dengan 60 fps saja. Setidaknya dengan hadirnya OIS di kamera belakangnya, perekaman videonya ini juga akan sedikit lebih stabil berkat fitur Gyro Ace. Poco M6 Pro jadi satu dari sekian produk HP Poco yang dirilis di kuartal pertama 2024. HP ini hadir menjadi HP standar baru di kelas mid-range dengan performa ekstrim yang punya harga terjangkau guys. Sektor layar menjadi salah satu yang sulit dipercaya bisa dimiliki oleh Poco M6 Pro ini dengan harganya yang sangat terjangkau. Kemampuannya dinaungi oleh panel layar AMOLED jernih berukuran 6,67 inci. Layarnya ini menggunakan desain punch hole sehingga Poco menyebutnya Flow AMOLED Dot Display. Memiliki kecepatan refresh 120 Hz dan resolusi Full HD+, kerapatan 394 ppi, tingkat kecerahan hingga 1300 nit dan lengkap dengan Protect Corning Gorilla Glass 5. Pindah ke sektor dapur pacunya, hal menarik dari sektor dapur pacu Poco M6 Pro adalah menggunakan chipset khusus yaitu Helio G99 Ultra. Helio G99 Ultra ini masih menggunakan proses manufaktur TSMC 6 nanometer yang mengandalkan 8 inti CPU sebagai sumber tenaganya guys, yaitu 2 core Cortex A76 2,2 GHz untuk performa dan 6 Cortex A55 2 GHz untuk efisiensinya. Sedangkan untuk GPU-nya menggunakan Mali G57 MC2. RAM dan internal yang digunakan HP ini 8/256 GB. Berikut spesifikasi Poco M6 Pro. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Infinix Note 40 Pro 5G punya 3 kamera di bagian belakangnya. Rinciannya ada kamera utama 108 megapiksel, lalu kamera makro dan sensor kedalaman yang masing-masing beresolusi 2 megapiksel. Kamera utama HP ini autofokus dan dilengkapi OIS serta lampu flash. Di sisi muka ada kamera depan 32 megapiksel. Untuk urusan perekaman video, kamera utama dan kamera depan dapat menghasilkan video hingga resolusi 2K 30 fps. Perekaman di resolusi 1080 piksel 30 fps dan 1080 piksel 60 fps juga bisa. Pindah ke sisi displaynya, Infinix Note 40 Pro 5G adalah HP pertama di Indonesia dengan SoC MediaTek Dimensity 7020. SoC tersebut masuk kategori kelas menengah. SoC yang dibikin dengan pabrikasi 6 nanometer ini sebenarnya dirancang untuk penggunaan harian dan multimedia. Infinix mengeklaim skor Antutu 10 Dimensity 7020 ada di angka 400 ribuan poin. Nah, pada Infinix Note 40 Pro 5G Dimensity 7020 didukung RAM 8GB plus storage 256GB bertipe UFS 2.2. Berikut spesifikasi Infinix Note 40 Pro 5G. Let us heal and grow. You won't be alone. We're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come, my tears. We're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on, even if we fall. Vivo meningkatkan ukuran layar AMOLED Vivo V27e jadi 6,62 inci. Layar HP ini lebih lebar dibanding para pendahulunya yang hanya 6,44 inci. Layar Vivo V27e memiliki resolusi Full HD+ dan mendukung kecepatan refresh 120 Hz. Pindah ke dapur pacunya, Vivo V27e tetap memakai SoC MediaTek Helio G99. Helio G99 termasuk SoC 4G yang cukup kencang guys. Terlebih Vivo memasang RAM 8GB dan 12GB yang buat mendukung SoC tersebut. Sekilas soal Helio G99, ada 8 inti prosesor yang dikandungnya.
masing-masing 2 Cortex A76 dan 6 Cortex A55. Nah, pindah ke sisi yang paling menunjangnya, konfigurasi kamera Vivo V27e sama seperti pendahulunya. Ada kamera utama 64 megapiksel yang dilengkapi OIS, kamera makro 2 megapiksel dan sensor kedalaman 2 megapiksel. Ada juga kamera depan 32 megapiksel. Yang beda dari sektor kamera di HP ini adanya lampu flash berbentuk ring di bodi belakang. Vivo menyebutnya dengan Aura Light. Lampu flash itu konon dapat optimal saat dipakai untuk menghasilkan foto portrait. Berikut spesifikasi Vivo V27e. She's sitting up in the front of the class, using that ass, she gonna pass, keeping her pad and her pen in her lap. She been so bad with the men in her past, now she just want the professor so bad. I'll give her lessons that she never had, like taking a freshman and teaching her math. I'll keep her guessing until she a grad. She always leaves them guessing, they don't know what's next, man. Learned it from the best, man. She loving every lesson with hands-on sessions, points for attendance. She asks a lot of questions, I answer with my presence. I sit back while I'm texting, said she wants to get in.